Saya ngajinya berdiri aja ya Bu ya. Allah ya, ya. Takutnya kalau saya duduk yang sebelah sana nggak kelihatan. Kan sama-sama bayar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jawab salamnya Habib, insyaallah mudah-mudahan bisa mangkat haji ya. Pengen berangkat haji? Udah daftar? Ya. Bapak-bapak insyaallah mudah-mudahan yang jawab salam saya rezekinya diberi kelancaran oleh Allah. Bapak yang perempuan ikut aminah aja ya Pak ya. Yang adik-adik yang usianya udah mateng belum ketemu sama jodoh, insyaallah mudah-mudahan Allah kasih jodoh. Yang udah nikah belum dapat keturunan, mudah-mudahan insyaallah dapat keturunan. Yang lagi sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang lagi nggak punya duit mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki. Ada nggak yang lagi nggak punya duit? Banyak, syukur. Diisi dong masa ya, diisi ya. Kalau mau beramal jangan tanggung-tanggung Pak. Iya masa dikasih gelasnya nggak ada airnya Bu. Ya, insyaallah ini orang sini yang masuk surga duluan dia nih. Iya, kenapa? Ngasih minum kiai, alhamdulillah masuk surga duluan Pak. Iya, kalau banyak amalnya lah iya betul ya. Alhamdulillahi qawiyyu sultanuh al-wadhihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah. Amin. Ya basital yadaini bil atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah wa ghafir lana ya dal ula fi hadihil lailah. Amin ya Allah ya Rabbal. Doa tadi mudah-mudahan ibu bapak yang hadir semua di tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mau enggak dosa kita diampuni sama Allah? Sering-sering hadir pengajian, insya Allah Pak dosa kita akan diampuni sama Allah. Cuman kita kadang-kadang kalau ngaji tuh sering males ya Bu, ada aja godaannya Pak, betul nggak Pak? Tapi kalau orang yang ibadahnya istiqamah, insya Allah ibadah yang semacam ini yang akan dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu bapak, ibadah mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqallahur rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, yang saya hormati para alim ulama, para ajengan, para kiai, para asatid dan asatidah, para sesepuh, bini sepuh, termasuk segenap tokoh masyarakat, tokoh pemuda
wabil khusus Bapak Camat yang alhamdulillah selalu hadir ya Bu ya. Mudah-mudahan kita doakan Pak Camat panjang umur, sehat walafiat dan baik sama kita ya Pak Camat ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk apa nih, ada GPIKA, Gerakan Pemuda Pemudi Islam Karanganyar. Wah, bagus nih, amin. Tulisannya pemuda pemudi, yang hadir kok ibu-ibu, bapak-bapak. Mana nih pemuda pemudinya? Hah? Kemana Pak? Jadi panitia? Iya, nih mudah-mudahan nih, ya yang muda-muda, yang mudi-mudi, semuanya insya Allah jadi orang-orang yang soleh dan solehah. Dan yang saya hormati para hadirin wal hadirat, semoga kita semua yang hadir di malam ini insya Allah Allah muliakan kita, amin. Allah angkat derajat kita, amin. Allah sayangi kita semua, amin. Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, amin. Dan yang terpenting adalah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan iman wal Islam, iman wal Islam, dan mudah-mudahan kita semua insya Allah bisa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, amin ya Allah ya Rabbal. Baik, ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita sama-sama memperingati hari besar Islam, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dengan judul, saya bacakan judulnya ya Bu ya. Dengan peringatan Maulid Nabi, mari kita teladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari serta tingkatkan tidak kelihatan karena kipas. Kita tingkatkan persatuan dan kesatuan dalam apa nih, ketutupan ini nih kursi ini, dalam apa tuh, membina insan yang berakhlakul karimah. Waduh, judulnya hebat tapi sayang terlalu panjang. Kalau bikin judul jangan panjang-panjang Pak, kasihan yang ceramah ya. Dah, yang penting gini aja dulu Bu, Maulid itu apa Bu? Assalamualaikum. Cicing wae kumaha teh Pak, Maulid apa Pak? Hah? Enggak. Jawab aja Pak, nggak apa-apa. Salah juga nggak bakal dimarahin. Maulid apa Maulid? Maulid apa tadi? Tadi ada bapak-bapak, Maulid apa? Maulid itu artinya enggak tahu. Apa Maulid Bu? Hari kelahiran siapa yang kita peringati malam ini? Hari kelahirannya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita semua, nabi yang begitu sayang dan cinta kepada kita, nabi yang kelak nanti di yaumil akhir akan memberikan syafaat kepada kita semua, amin. Ini kita semua nih insyaallah besok di yaumil akhir akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Tidak ada nabi satupun yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya illa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali kita punya nabi Bu. Makanya ibu bapak kita bersyukur, alhamdulillah kita bersyukur jadi umat Rasul sallallahu alaihi. Nabi Musa itu Pak, Assalamualaikum, ada orangnya Pak. Bapak kenal Nabi Musa? Kenal di mana? Nabi Musa ingin jadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkan kami untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Allah?
ya Musa, kau seorang nabi, kau punya umat, seandainya engkau ingin jadi umat Nabi Muhammad, ya enggak bisa mus. Ya Musa kan mus, betul. Kita alhamdulillah Pak Ibu, lahir ke alam dunia, kita sudah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kalau kita mau tahu ibu bapak, Nabi Muhammad diutus oleh Allah adalah sebagai rahmat buat kita semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad melainkan apa? Rahmat untuk semesta alam. Ya Bu ya? Ya Pak ya? Lihat berkahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita bisa kenal Allah. Betul? Berkahnya Nabi Muhammad, kita bisa mengenal Islam. Berkahnya Nabi Muhammad, kita bisa mengenal Al-Quran. Berkahnya Nabi Muhammad, kita bisa kenal musalla, kenal masjid, kenal majlis taklim. Betul? Kalau seandainya tidak ada Nabi Muhammad, mungkin kita juga tidak ada Bapak Ibu. Bahkan Allah katakan, seandainya aku tidak menciptakan Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam dunia. Masya Allah. Berarti Nabi kita hebat apa enggak? Kalau nabinya hebat, umatnya harus jadi umat yang hebat. Ya Bu? Betul? Kalau nabi kita nabi yang hebat, sekali lagi, umatnya harus jadi umat yang hebat. Kayak ada kuntilanak. Loh, betul nggak Pak? Loh iya dong. Siapa yang tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak? Betul? Betul? Ini desa Cihideng. Iya tahu Girang ah. Cihideng Girang ya. Coba Pak, Bapak kenal Nabi Muhammad? Loh, diem aja. Ibu, jawab yang kompak. Ibu kenal Nabi Muhammad? Kenal? Belum. Kalau belum ngapain memperingati Maulid Nabi? Oi, Pak, udah kenal kita sama Nabi Muhammad. Bapak aja nggak sadar. Kita semua ini sudah kenal dengan Nabi Muhammad. Apa bukti kalau kita sudah kenal sama Nabi Muhammad? Satu, kita mau membaca sirahnya Nabi Muhammad. Maulid itu Pak isinya sirah, sejarah. Ada Maulid Diba, ada Maulid Simtud Duror, ada Maulid Al-Barjanji, ada Maulid Burda, ada Maulid Dia Ulami. Kalau di sini biasanya bacanya Maulid apa? Hah? Berjanji. Berjanji. Berjanji itu yang ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, yang begitu ya? Yang belakangnya begitu tuh. Ya Bu ya. Yang dikarang Al-Imam Ja'far Al-Barjanji. Bagus. Apa sebab? Semua kitab Maulid, dari mulai Maulid Diba, Maulid Simtud Duror, Maulid Al-Barjanji, Maulid Burdah, Maulid Ad-Dia Ulami, semuanya adalah menceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Man addama li maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana sababan fi qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman. Siapa yang mengagungkan hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana sababan, akan menyebabkan di dalam bacaannya tidak akan keluar dari alam dunia ini kecuali mati membawa iman dan Islam. Amin. Amin. Telat. Amin. Amin. Tuh berkah
berkahnya kita cinta sama Nabi, berkahnya kita baca sejarah Nabi. Alhamdulillah, Allah kasih ibu bapak yang dirahmati Allah, kita mati dalam keadaan iman dan jangan salah Pak, orang Islam belum tentu matinya bawa iman Islam loh Pak. Assalamualaikum. Loh betul Bu, orang Islam belum tentu ketika dia wafat matinya dalam keadaan membawa iman Saya mau tanya, ada nggak orang Islam yang suka ngadu ayam? Banyak. Di mana? Pak, di mana Pak? Ada sana di desa Cihideng. Yang ngomong girang ibu-ibu Pak, saya nggak ngomong, saya cuma ngomong Cihidengnya doang ya. Sore habis asar bawa ayam jago deh. Kang, pada ke mana? Wah yuk ngedu ayam. Masya Allah, ayam tuh makhluk Allah Bu, betul. Jangan kau sakiti makhluk Allah, jangankan kepada manusia. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad mengajarkan kita, berakhlaklah engkau kepada hayawan. Kita kadang-kadang mohon maaf gak ada akhlak sama hewan, jujur. Hui Bu, ibu punya kucing di rumah? Banyak? Ada? Bener Pak? Bapak ibu kalau punya kucing di rumah, biasanya kalau kita makan yang buat kucing dagingnya apa tulangnya? Kurang ajar. Betul? Dagingnya kita makan, tulangnya buat kucing. Untung kucing nggak ngomong aja tuh. Kalau kucing ngomong, majikan, gimana kalau kita tuker? Saya yang makan dagingnya, engkau yang makan tulangnya, mau nggak? Tawa, mikir, tawa. Betul. Ada lagi punya kucing, Allahu Akbar, dikasihnya apa? Maaf, kalau bapak ibu makan ikan, yang buat kucing dagingnya apa durinya? Durinya buat kucing, makanya kucing batuk. Untung kucing nggak protes aja coba. Ada yang punya ayam? Banyak. Wah hebat orang sini, kucing banyak-banyak, ayam banyak-banyak juga. Ayam Pak, kita kasih makan ayam, nasi yang bagus buat kita, yang bau buat ayam. Ngaku, udah ketahuan kan ngaku semua nih. Masya Allah, untung ayam gak ngomong aja Pak. Kalau seandainya ayam mau ngomong, majikan, ya kan, tuan rumah, gimana kalau seandainya kita balik, saya yang makan nasi yang bagus, kau yang makan nasi yang basi, mau nggak? Nggak. Kalau nggak mau, ayam juga sebetulnya nggak mau Bu. Punya manuk kicau, dikasih makannya ulet. Ada di sini yang suka burung kicau? Hah? Iya kan? Kalau nggak ulet jangkrik. Allahu Akbar, kata burung, emang manusia ini kurang ajar. Ibu tahu burung nggak? Burung kicau yang bunyi, yang kalau digini cek, pokoknya ibu kalau di rumah ada burung digini cetek, diem aja, diem, jual udah. Burung kicau, tawa, emang burung apaan? Wah ini udah error nih Pak. Jam berapa sih ini? Oh iya 10:30. Emang kalau udah 10:30 error. Ini kayaknya pakainya SIM-nya SIM anu nih, pakainya XL nih kayaknya nih. Makanya error. Baik, ibu bapak yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bicara Nabi Muhammad, insya Allah nggak ada habis-habisnya. Betul Pak? Tapi yang terpenting bagi kita, Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat luar biasa. Al-insanul kamil. Nabi adalah manusia yang sempurna. Nabi sempurna. Nabi Pak, Nabi
Kalau nabinya sempurna, kita umatnya sempurna tidak? Tidak sempurna. Ngaku. Kalau boleh kita mau jujur Pak Bu, kita ini nggak sempurna Pak. Jujur aja nggak apa-apa. Saya juga nggak sempurna. Ibu apalagi. Bu, ibu kan ngaji begini, dandanan cakep, pipi dibedakin, ya, bibir dipoles-poles merah, betul, rapih, betul, kan ngaji, sedang ngaji, betul. Sampai rumah beginikah engkau? Hahaha. Ngomongnya sempurna. Sempurna dari mana? Monas. Ayo, betul nggak Pak? Sama bapak-bapaknya juga kalau lagi ngaji kokoan, kopiah, sarung, betul. Tapi kalau lagi ngedu ayam beda lagi seragamnya. Ayo ngaku, ngaku. Gaple lain lagi seragamnya. Ada khusus seragam gaple. Allahu Akbar. Kita ini jujur Pak Bu, nggak sempurna kita manusia, bahkan banyak kekurangannya daripada kelebihan, betul. Apalagi dalam masalah ibadah kita kepada Allah, oh kurang kita nih. Sholat kadang tidak, betul. Ngaji Quran kadang ngaji kadang enggak, zikir kadang ngaji kadang enggak, sholawat kalau bulan mulut baru sholawat. Ayo betul Pak. Maulid selesai sholawatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini malam saya mau ajak sholawatan dulu yuk. Yuk Pak. Sholawat ya. Ya. Biar jangan ngantuk. Ya. Mau ya. Kita bareng-bareng baca sholawat ya. Ibu. Bu. Yuk. Kemana? Oh mana yuk aja. Sholawat. Emang mau kemana nih? Sholawat, baca sholawat ya. Yuk baca sholawat ya sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu, nanti bareng-bareng kita baca sholawat. Jadi saya dulu, nanti ibu diikutinya. Allahumma salli ala Muhammadin tibin qulubi wadan wa afiyatin abdan wa nuril absari wadi wa ala alihi wa sahbihi salam. Salah kenceng lagi. Namanya salawat apa tuh Pak? Salawat Ibrahim. Ibrahim siapa? Salawat tibil qulub. Tibil qulub. Qulub apa? Udah begini masih nggak paham. Hati. Salawat tibil qulub, salawat hati. Insya Allah Bapak Ibu mengamalkan ini salawat tibil qulub, insya Allah hati kita yang rusak, hati kita yang banyak penyakitnya akan sehat walafiat, disembuhkan oleh Allah. Ini kita kalau mau jujur, penyakit hati banyak Pak. Nih hati. Betul. Kata Allah, ada 3 penyakit yang ada pada diri kita manusia. Ya Allah ya Rabb. Bu. Kata Allah, kita manusia ada 3 penyakit ada dalam diri kita. Ya Allah Pak. Bapak tahu? Tidak tahu? Saya akan kasih tahu. 1, kata Allah. Ini Allah pernah menyampaikannya kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya Musa,
ada 3 penyakit yang ada di dalam diri manusia. Satu ya Musa, al-kibir, sombong. Manusia itu kata Allah sombong. Hui. Ada nggak di sini manusia sombong? Ada. Ada. Seur. Berangkat nggak orangnya? Berangkat nggak orangnya, Pak? Allahu Akbar. Mentang-mentang dia kaya, sombong. Mentang-mentang dia miskin, sombong. Wah, serem nih. Lah iya, kalau kaya sombong mah kaya-kaya masih pantas, Pak, ada yang disombongin. Lah ini subhanallah udah miskin sombong. Allahu Akbar. Jangankan bapak, saya aja ngelihatnya enak. Ada kan yang begitu, udah miskin sombong. Hati-hati. Iblis itu, Pak, bapak kenal iblis? Nggak kenal? Ibu kenal? Ini jawabnya hati-hati nih. Wah, ntar Habib saya kena lagi nih. Pak, iblis itu tinggalnya di sorga, Pak. Awalnya tinggalnya di sorga, betul? Betul. Ketika iblis tinggal di dalam surganya Allah, Allah perintahkan kepada malaikat Allah, ya malaika, sujudlah engkau kepada Adam. Malaikat mau sujud kepada Adam. Malaikat sujud sama Adam. Kata Allah, malaikat nurut, sujud kepada Adam. Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, hai iblis, sekarang giliran engkau sujud kepada Adam. Apa kata iblis? Nggak mau. Iblis sujud sama Adam, nggak mau. Sujud? Enggak. Loh, kenapa kau iblis nggak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Ya Allah, aku terbuat dari apa? Api. Adam itu terbuat dari tanah. Unsur api lebih kuat daripada tanah. Mestinya Adam dong yang harus sujud kepada saya, bukan saya yang harus sujud kepada Nabi Adam. Apa kata Allah? Sombong kau iblis, keluar kau dari surga. Makanya orang sombong gak bakal bisa masuk surga. Hati-hati tuh, Pak. Mentang-mentang punya ilmu sombong, jangan. Mentang-mentang punya jabatan sombong, jangan. Ya mat, camat kan jabatan, betul nggak Pak Camat? Iya, awas mat, jangan sombong ya mat. Masa jadi camat sombong? Insyaallah camat sini mah nggak sombong. Yang sombong camat sana. Lah iya, betul. Sebab jabatan itu amanah. Pokoknya siapa saja yang diberikan jabatan oleh Allah, berarti engkau sedang diberikan amanah oleh Allah. Kau hianat kepada amanah yang sudah aku berikan, hati-hati kata Allah. Besok nanti aku minta tanggung jawabmu. Makanya hati-hati tuh, mat. RW ada nggak di sini RW? RW ada? Hati-hati, we. RT ada RT? Bener ada? Hati-hati, teh. Ustadz ada Ustadz? Hati-hati, tat. Jangan enak-enakan. Besok kita nanti akan diminta tanggung jawab kita oleh Allah. Betul? Betul. Makanya ketika kita diberikan amanah, jabatan, jangan sombong. Sombong milik Allah. Betul? Sama ibu juga jangan sombong, Bu. Iya. Ini ibu-ibu juga sombongnya, waduh, Pak. Kalau punya emas, jangan dipakai semua, Bu. Emas dari sini sampai sikut pakai semua. Wow.
Tuh yang begitu tuh kalau ngaji dikit-dikit tangannya begini. Ada orangnya. Mana? Astagfirullahaladzim. Pamer dia gini. Lihat dong, saya pakai nih. Gelang emas tuh. Kalau yang gelang karet mah diem. Gelang karet. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Awas nggak boleh sombong Bu. Betul nih. Ini penyakit manusia kata Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi sombong enggak, Pak? Idza da'aul miskinu ajaba. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila dipanggil, diundang sama orang enggak punya, sama orang miskin, dia datang. Hei, Nabi. Kalau diundang orang enggak punya, datang. Kita di sini ada ibu-ibu jamiah. Ibu-ibu jamiah ada. Hari apa pengajiannya? Hah? Hari apa? Tiap hari. Wow. Betul. Ibu-ibu jangan lupa nanti besok kita diundang oleh Ibu Hajah Munawarroh. Wah, pas kebetulan Ibu Hajah Munawarroh orang kaya. Wah, orang kaya nih. Berangkat nggak Bu? Berangkat nggak Bu? Sedang sakit gigi, berangkat. Apa sebab? Karena kebetulan yang mengundang kita Ibu Hajah Munawarroh orang kaya. Giliran yang ngundang orang nggak punya. Ibu-ibu, nanti hari Rabu kita diundang oleh Ibu Susi. Bu Susi yang mana? Itu tuh yang rumahnya paling pojok, yang udah miring tuh. Langsung, oh iya, kayaknya kita ada acara deh, nggak bisa. Ada aja alasannya, betul. Masya Allah, nggak boleh gitu Bu, itu juga sombong namanya. Lihat Nabi Muhammad diundang sama siapapun beliau datang, nggak pandang bulu, mau yang undang orang kaya, mau yang undang orang miskin, Nabi datang. Itulah akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak ya, Pak, betul. Coba dong kita contoh akhlak Nabi, jangan mulu dan tiap tahun setiap kita ketemu sama Rabiul Awal, maulid, tapi nggak ada perubahan sama sekali dalam kehidupan kita. Nggak boleh begitu Bu, ya. Insya Allah nih semuanya solehah semua nih. Amin, amin. Sorga semua. Asal taat bakti malaki, insya Allah sorga. Aminnya lain, amin. Ini kayaknya ada nih istri yang nggak taat bakti malaki Pak ya. Pak, jawab, ada nggak di sini istri yang tidak taat dan bakti kepada suaminya? Banyak. Yang bener Pak, betul, banyak. Ngaji nggak nih malam? Ngaji nggak nih malam? Ngaji. Apa warna kerudungnya? Hah? Hitam. Wow. Pakai ngumpet. Bo, taat bakti sama suami, insya Allah masuk surga, amin. Salatmu bagus, sedekahmu bagus, baca Quranmu bagus, zikirmu bagus, ya. Tapi kalau seandainya engkau tidak taat dan bakti kepada suami, la yadkhulunal jannah, kau tidak akan bisa masuk surga. Paham? Kudung hitam. Paham? Aduh, tadi jangan pakai kudung hidung ya. Hati-hati, nggak boleh. Bo, hormati suamimu, insya Allah engkau akan dimuliakan oleh Allah. Istri-istri Nabi kan selalu hormat sama Nabi Muhammad, betul nggak Pak? Tuh, betul. Loh, emang betul. Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, ya kan?
Hafsah, ya kan, Sofia, Zuwaria, semuanya adalah istri-istri Rasulullah yang selalu menghargai Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Beb, itu kan istri Nabi, beb. Lah kita kan lakinya bukan Nabi, beb. Loh, emangnya kalau suami kita bukan Nabi terus kita nggak boleh takwa, nggak boleh apa, nggak boleh kita itu apa namanya, taat bakti kepada suami? Nggak bisa, bu, bu, hoi, ya bakti sama suami, hoi, biar nanti di sorga bareng masuk sorga, amin. Ya Allah ya Rabbal, doain suami biar panjang umur, biar jangan jadi janda, amin. Ini ada janda tua nggak di sini? Pak Camat, dengerin. Yang ada janda tua. Yang janda tua Pak Camat santunin. Tuh, betul nggak? Pokoknya janda-janda tua yang nggak punya santunin. Janda muda ada, kawinin. Loh, kalau udah begini beres semuanya, betul. Cuma kadang-kadang yang janda juga belagu. Kamu kan janda, saya kawinin ya. Oh, enak aja. Kamu kan hitam. Loh, iloh. Masya Allah, janda aja pakai bawel. Wih, ini yang belakang belum pada kawin ya? Belum? Udah, sekolah dulu yang benar. Kencing aja belum lempeng udah mau kawin. Nih yang pertama. Yang kedua, apa ya Musa penyakit yang ada di dalam manusia? Kata Allah, wahai Musa, yang kedua adalah al-hasad, hasud, iri dengki. Nih, iri dengki. Lihat tetangga, lihat saudara, lihat teman kita maju, nggak seneng. Betul? Lihat saudara, lihat teman, lihat tetangga kaya, nggak seneng. Ada di sini yang begitu? Banyak juga. Kerudung apa, Pak? Kuning, gantian kuning. Tenang, Bu, yang kerudung hitam punya temen tuh, kuning. Masya Allah, hatinya jelek melulu. Kan saya udah bilang, pernah nggak saya sampaikan? Ibu pernah dengar ceramah saya? Bu, orang yang punya hati jelek, umurnya nggak bakal panjang. Dengerin tuh, bukan nyumpain, ngingetin. Loh, betul, orang yang hatinya jelek, umurnya nggak bakal panjang. Loh, amin. Pak, nggak boleh begitu, Pak. Doa nggak bener, amin. Yang amin tuh yang bener-bener, yang bagus, baru amin. Ini sama yang begini nih, ya kan? Bu, ibu punya suami, suaminya tiap hari marah-marah terus. Ada nggak di sini ya yang punya suami marah-marah? Banyak. Ini Cihideng Girang angker amat sih. Dari tadi banyak, ini banyak, angker nih. Harus banyak sholawat nih Pak Camat di sini nih Pak Camat. Ya, angker. Bu, Ibu, nih ibu punya suami nih, dengerin. Punya suami, baik-baik sama suami. Dengerin. Kau baik kepada suamimu, kau taat dan bakti kepada suamimu, maka suami pun akan sayang kepadamu. Hidup suami. Loh, emang bener ya Pak ya? Betul. Tapi kalau seandainya engkau selalu marah-marah kepada suami sehingga suamimu tidak betah di rumah, Pak, saya lihat kok Bapak seharian aja di pos kamling. Kenapa sih Pak? Saya kalau di rumah pusing. Istri saya itu kalau bicara seperti petasan yang panjang.
Ada nggak di sini yang begitu? Banyak lagi? Iya, emang angker udah. Itu kalau ngomong sama suaminya kayak petasan yang rentengan tuh, Bu. Allahu Akbar. Wanita itu lemah lembut. Awas, beda sama lemah lunglai. Lemah lembut. Kalau lemah lunglai lemes terus. Kok kamu gak masak? Lemes, Pak. Nah, itu namanya lemah lunglai. Tapi kita wanita lemah lembut. Jadilah wanita yang lemah lembut. Shallu ala Nabi. Hati kalau sudah dijaga, kemudian apa? Kita tidak punya sifat hasud kepada siapapun, Allah akan muliakan kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah, jawab, Nabi Muhammad itu kaya apa miskin? Nih sebelah sini dulu. Nah nih sebelah sini nih, yang tua-tua nih. Kalau ngaji kakinya udah lempeng. Bu, Nabi Muhammad kaya apa miskin, Bu? Kaya. Sebelah sini, Nabi Muhammad kaya apa miskin? Kaya. Pak, kaya apa? Nabi Muhammad kaya apa miskin? Hah? Miskin apa kaya? Miskin. Kaya miskin. Nabi kaya apa miskin? Jawab. Nabi kaya apa miskin? Hah? Kaya. Sini kaya, miskin. Loh, betul kan tadi dia jawab miskin ya? Hati-hati, dengar baik-baik. Yang jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miskin, banyak-banyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Loh, kenapa? Memang kenyataannya miskin, Bib. Ish, kata siapa Nabi Muhammad miskin? Pak, Nabi Muhammad tuh kaya. Loh, betul nggak? Mau bukti? Kata Allah, ya Muhammad, seandainya engkau mau gunung Uhud, aku akan jadikan emas untukmu ya Muhammad. Apa kata Rasulullah? Nggak mau ya Allah, saya enak begini. Bayangin, Bu, gunung. Gunung. Bapak pernah lihat gunung Uhud? Di mana? Di kamar. Wah, ngeres nih, nggak bener nih. Itu mah bukan gunung Uhud. Emang bener angker, Pak. Kita ngomongin gunung Uhud, dia gunung kamar. Emang ada gunung di kamar, Bu? Ada, Pak. Gunung apa? Ngaji tuh coba pikirannya tuh yang bersih. Ini pikirannya kotor-kotor semua nih. Ini yang pojok nih. Gunung Uhud besar, Pak. Besar. Gede. Kalau orang Sunda bilang apa tuh kalau besar? Iya tahu, ageng. Lo tahu nanya. Ageng. Ya. Iya ageng udah. Besar. Deh, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan mendingan Dengerin. Ya Muhammad, seandainya engkau menginginkan gunung Uhud, ya kan, jadi emas, aku akan jadikan emas ya Muhammad. Tapi apa kata Rasulullah? Nggak mau ya Allah, cukup saya hanya hidup seperti ini. Umar bin Khattab. Bapak kenal Umar bin Khattab? Bapak kenalnya sama siapa sih, Pak? Umar bin Khattab itu dijuluki Al-Faruq. Betul? Julukan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa Sayyidina Umar bin Khattab dijuluki Al-Faruq? Umar bin Khattab itu, Pak,
kalau seandainya hidup di zaman kita, di zaman ini nih, itu kalau seandainya mau ke Cihideng Girang, itu setan-setan yang ada di Cihideng Girang, lari semua. Kenapa lari? Karena mau kedatangan Umar bin Khattab di desa Cihideng Girang. Allah, setan sampai takut. Sayyidina Umar, kita buru-buru setannya takut. Saya dari Indramayu, bukan Majalengka, Indramayu. Mohon maaf saya larat ya. Saya dari Indramayu, bukan Majalengka ya. Saya dari Indramayu kemari. Ketika saya datang ke Cihideng Girang, kira-kira setan yang di sini lari apa enggak? Lari apanya? Banyak di sini. Betul. Tuh yang di belakang. Tuh rumah kosong. Tuh pohon mangga tuh Bu. Tuh pohon mangga. Pak Camat, tiang listrik tuh. Lah emang saya salah? Bener kan? Ibu pohon mangga tuh. Iya. Pak Camat, tiang listrik tuh. Bu, rumah kosong tuh. Waduh Pak, setan zaman sekarang beda sama setan zaman dulu. Setan dulu, tinggalnya di rumah yang kosong, ya, pohon yang tua, yang rindang, yang begitu apa namanya angker, di kuburan, pokoknya disitulah tempatnya setan. Dulu mah setan tuh jelek-jelek, sundel bolong, ini bolong. Tapi sekarang setan zaman kita, cantik-cantik Pak. Ada yang setannya bisa goyang ngebor. Ada yang setannya goyang patah-patah. Gergaji ya kalau begini ya. Betul. Masya Allah. Dulu setan bacakan ayat kursi, lari setan. Sekarang baca ayat kursi, ketawa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Buru-buru kabur, ketawa. Subhanallah. Betul. Masya Allah. Bu, ibu kalau suami marah, gampang Bu. Ibu punya suami marah, ibu perintahkan suami, wahai suamiku, pergilah engkau ke kamar mandi. Loh, mau ngapain? Ambil air wudhu supaya amarahmu itu turun. Ambil air wudhu, tetap masih suka marah. Wah, nggak mempan nih. Bacain Fatihah. Loh, betul Fatihah. Wah, suami saya marah-marah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ila akhir sampai waladhdallin amin. Tetap masih marah. Wah. Coba ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tambah marah Pak. Kamu kira saya setan ha? Dibacain ayat kursi, bukannya tambah mendingan, tambah marah Bu. Masya Allah. Memang marah itu tiada guna. Betul. Buat apa kita marah? Iya kan? Nabi Muhammad tuh gak pernah marah sama istri-istrinya Pak. Pak, Nabi nggak pernah marah sama istri. Begitu sakinah mawaddah warahmahnya keluarga Nabi Muhammad. Masa sih kita nggak bisa nyontoh ya Bu? Bu, waktunya makan, siapkan makan untuk sang suami. Ibu kalau manggil suami apa? Bebeb. Nih korban sinetron nih, sian banget. Ayo coba jujur, ibu kalau manggil suami apa? Papa. Papa. Papa itu dengerin, kalau pagi-pagi sarapannya roti, minumnya susu. Manggil papa pantes. Pagi-pagi sarapannya nasi uduk, manggil papa. Bu, apa manggilnya? Bapak kek.
Kayak orang Tegal dong. Iya, bapak ya, umumnya kan bapak ya. Pak, makanan sudah siap pak, silahkan pak, kita makan bareng-bareng yuk. Ayo. Allah, enak kan tuh kalau begitu bahasanya. Makannya kan tadi saya katakan lemah lembut. Ini mah enggak. Pak, makan. Iya sabar, makan. Udah disiapin di meja, tinggal makan. Allahu Akbar, saya salah pilih, ini istri mantan preman rupanya. La haula wala quwata illa. Masya Allah ibu bapak. Makanya satu tadi al-kibir, penyakit manusia sombong. Yang kedua hasud, jangan kita hasud, iri dengki kepada siapapun, nggak boleh. Al-hasadu yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Sifat hasud akan memakan kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Yang ketiga kata Allah, ya Musa, penyakit manusia selain kibir, hasud, wal hirsun, manusia itu serakah. Gaji udah dapet, tunjangan udah dapet, masih korupsi. Hati-hati mat. Ngasih tahu, bukan nakutin. Lah orang kan emang harus dikasih tahu, betul nggak Pak? Supaya lempeng hidupnya. Betul. Gaji udah ada, tunjangan udah ada, ya betul nggak? Tapi masih korup, hati-hati we. Kau selamat di dunia, kelak engkau di akhirat kau tidak akan selamat dari pengadilan Allah. Betul, betul. Makanya jadilah kita nih insan yang baik, manusia yang baik, manusia yang taat kepada perintahnya Allah, perintahnya Nabi kita Muhammad. Insya Allah Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, kita nih Pak Bu, alhamdulillah seneng betul nih malam. Nih pengajian banyak nih yang hadir, ibu-ibunya banyak, amin. Bapak-bapaknya juga banyak. Cuma saya lihat ibu-ibu lebih banyak nih. Emang di mana-mana Pak pengajian ibu-ibu yang banyak. Ya, betul ya? Di Indramayu juga sama, ibu-ibu yang banyak. Jamiah Yasin, ibu-ibu yang banyak. Ya Bu ya? Jamiah Manakib, ibu-ibu. Betul? Jamiah Marhaban, ibu-ibu. Ibu-ibu Pak. Yang banyak utang, ibu-ibu. Pak, jangan salah Pak. Ini ada nih Pak yang hadir maulid nih malam, kudungnya belum lunas. Ada. Kok Habib tahu sih? Tahu dong. Habis dari tadi kebut. Ya gerah, orang belum lunas. Malu-maluin. Ngaji kudungnya belum lunas. Berapa sih harga kerudung? Kerudung 5 bulan. Allah, yang jual puyeng, Allahu Akbar, jual kerudung aja 5 bulan, untungnya berapa? Jangan begitu Bu. Betul Bu? Betul Ibu ya? Masya Allah, mudah-mudahan selalu istiqomah semuanya, amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita ibadah di alam dunia, sholat, puasa, zakat, ya, sedekah, apalagi tuh, haji, umroh, ya, ini terus terang aja Pak Bu, amalia yang sudah kita kerjakan, kita belum yakin betul semua itu diterima oleh Allah. Betul? Nggak tahu apakah amalia kita ini diterima apa tidak oleh Allah. Pengennya mah diterim. Ini mohon maaf, seandainya amalia kita yang baik yang sudah kita kerjakan semuanya nggak diterima oleh Allah, lalu yang kita andalkan apa kira-kira? Seumpama ini mah, sholat kita nggak diterima, sedekah kita nggak diterima, ngaji Quran kita nggak diterima, apa yang jadi andalan kita Pak Bu? Syafaati li Rasulillah sallallahu alaihi. Hanya satu andalan kita, apa? Mengharapkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu. Bagaimana caranya kita mendapatkan syafaat Nabi? Banyakin baca solawat.
Orang yang membaca salawat satu, maghfiratun lidunubikum, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Amin. Yang kedua, matlubun ilaihi alwasilah, kita akan mendapatkan wasilah, mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yarfa'ullahu darajat, Allah akan angkat derajat kita. Alhamdulillah. Makanya tadi salah satu salawat tibbil qulub tuh hebat itu. Ya, amalkan tuh Pak Bu. Enggak dihafal, baca saja nggak apa-apa. Ya, satu tadi menyehatkan kita punya hati. Yang kedua, menyehatkan kita semua punya badan. Allah, badan kita, siapa tahu di sini ada yang punya penyakit kolesterol, asam urat, ya, penyakit jantung. Wow, amalkan ini namanya salawat apa nih? Tibbil qulub. Insya Allah Pak, hui, yang punya penyakit jantung, insya Allah hilang jantungnya. Penyakitnya maksudnya ya yang tua-tua baca salawat tibbil qulub, insya Allah muda kembali. Apa iya? Salawat yang banyak ya Bu ya. Hui. Yang ketiga, menyehatkan kita punya mata. Masya Allah, yang punya sakit mata baca tuh salawat tibbil qulub. Beb, ijazah dong Beb. Nggak usah, salawat nggak perlu ijazah. Itu kalau kita baca salawat langsung ijazahnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Betul? Allah perintahkan kok pakai ijazah. Betul nggak? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepada Nabi Muhammad, ucapkan salam kepada Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Gak usah pakai ijazah, udah diijazahin. Hoi. Ya, gak usah pakai ijazah. Ijazah tempel di figura, pluk di tembok tuh, saya ijazah solawat. Gak usah. Yang penting amalin solawat, ya Bu. Hoi. Solawat amalin. Mata insya Allah sembuh. Nih ibu-ibu nih Pak, sembuhnya susah. Ini penyakit matanya Masya Allah nih, obatnya apa aja nggak sembuh. Betul Bu? Habib mengada-ngada. Perlu bukti kalau wanita itu punya penyakit mata yang luar biasa. Perlu bukti? Betul? Nih dengar baik-baik Bu, lihat ke saya. Apa nih Bu? Duit. Begini duit, padahal saya nggak megang duit ya. Pegang duit nggak? Pak, pegang duit. Tapi ibu-ibu langsung, apa Bu? Duit. Berarti matanya emang parah Ibu. Orang nggak pegang duit nggak apa? Mana duit? Jauh, duit, langsung duit. Allah, Bu, enak ngitung duit apa ngitung sholawat Bu? Dua-duanya. Inilah contoh orang serakah. Betul? Makanya Allah tuh nggak salah. Manusia tuh punya penyakit serakah. Ini tadi contohnya. Ibu enak ngitung duit apa ngitung sholawat? Dua-duanya serakah. Kan suruh milih. Betul? Tapi ibu jawabnya dua-duanya serakah. Orang serakah tuh Masya Allah, punya satu pengen, udah dua pengen, udah tiga pengen. Tuh orang serakah. Udah punya sepeda pengen punya, udah punya motor pengen punya, udah punya mobil pengen punya. Kapal. Mau parkir di mana kapalnya? Jalan aja susah betul tuh depan. Ya betul nggak Pak? Udah punya bini atu pengen punya bini, udah punya bini dua pengen punya bini, udah tiga pengen punya bini. Ada? Mana? Pak Camat? Jangan. Camat nggak boleh bini 4, nggak boleh. Ya Pak ya. Satu aja Pak. Yang penting ya solehah. Makanya ibu jangan macem-macem sama suami. Ibu macem-macem sama suami, suami bakal bermacem-macem. Ngomong apa ibu? Hati-hati. Ya betul nggak Pak? Layani suamimu dengan baik, maka insya Allah suami ibu akan baik sama ibu. Yakinlah. Jangan pernah nggak jujur sama suami.
Sekali kau nggak jujur sama suami, maka suami pun akan nggak jujur sama istri. Loh betul, loh emang betul ya Pak ya. Ada kan suami sehari dapat duit 200, laporannya 100, berarti korupsi 100. Habis Beb, kalau kita jujur sama bini Beb, Allahu Akbar, bener kata Habib, mata duitan. Kita dapat 100, bilang 100 diambil semua. Lah kita kan pengen ngudut Beb, pengen ngerokok ya, pengen beli bensin, lah duit nggak ada, kan bingung Beb. Udah aja dapat 100 bilangnya 50. Makanya ibu juga jangan keterlaluan Bu. Woi Bu, ibu kan punya laki tukang rokok, pakai sepeda motor, perlu bensin, kasih. Bu, ini 200, ibu 150, saya 50 ya. Iya deh Pak, ambil deh. Gitu. Jangan. Kamu kalau mau ngerokok, bilang aja nanti, saya belikan rokoknya. Lu, mana mau orang laki minta duit sama bininya buat beli rokok. Ya Pak ya. Bu, rokok. Malu, betul Pak? Oh, harga diri kita runtuh seruntuh-runtuhnya. Iya, nggak boleh gitu ya Bu ya. Hei, sebab apa? Yang namanya laki-laki harga dirinya harus di atas Pak, betul? Makanya nggak boleh orang laki bawah, atas. Harga diri. Udah tahu lakinya di atas, mintanya ditaruh di bawah. Jangan. Harga diri. Jam berapa sih? Udah capek. Terus wanipiro. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir nih. Bu, Pak, jadi andalan kita nanti di yaumil akhir tidak ada lain, kita butuh syafaatnya Nabi Muhammad. Oleh karenanya mari kita hidup di alam dunia, banyakin kita baca salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Bapak Ibu sudah uluk salam belum sama Rasulullah? Ucap salam sama Nabi belum? Yuk kita bimbing, nanti saya yang mimpin, kita sama-sama. Bu, Pak, ucapkan salam sama Rasulullah ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Alhamdulillah. Man sallama alaika salamtu alaih. Siapa orang yang uluk salam sama Nabi Muhammad, Nabi akan menjawab salam kita. Amin. Tadi kita, Bu, Pak, ucap salam sama Rasulullah, Rasul menjawab salam kita. Alhamdulillah. Makanya nanti kalau Bapak Ibu pulang, Ibu Bapak ditanya sama teman kita yang nggak ngaji, Ibu Bapak dari mana? Oh, saya dari pengajian. Di mana? Musola. Musola apa? Mana nih? Nggak ada namanya. Musola apa nih? Musola apa? Oh, musola nggak tahu. Musola apa namanya nih? Apa Bu? Bustanul Falah. Saya habis pengajian di Musala Bustanul Falah. Dapat apa? Saya dapat salam dari Rasulullah. Oh, kaget, dia nggak percaya kalau kita dapat salam dari Nabi. Ya Allah, sekarang saya yang hadir di sini, percaya nggak kita dapat salam dari Nabi Muhammad? Yakin nggak?
Kalau saya yakin Pak, al yakinu la yusalli bisyak. Kalau kita sudah yakin, yang mantep, jangan ragu. Ya, Nabi katakan, man sallama alaika salam tu alaih. Kau uluk salam kepada aku akan jawab salammu. Alhamdulillah, saya sih dapat salam dari Nabi. Oh, nggak percaya, terserah mau percaya mau tidak, yang penting saya percaya kok. Kalau dulu kita pulang dari pengajian, ibu bapak habis pengajian, iya, dapat apa? Kue dong. Sekarang ganti, saya dapat salam dari Rasul. Wa man shalla 'alaika shallaitu 'alaihi. Siapa orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, Nabi akan membacakan salawat untuk kita semua. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau kita baca salawat, Nabi akan membacakan salawat kepada kita. Ya ayyuhan Nabi. Pulang deh. Bapak ibu jawab Allah. Oh. Dari tadi oh dulu nih. Ya Pak ya. Ya ayyuhan Nabi wal kawkabud durri anta imamul hadara sultanul ghaibi anta imamul hadara sultanul ghaibi ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri anta imamul hadara sultanul ghaibi anta imamul hadara sultanul ghaibi. Udah ya, enak sih itu mah Allah. Tinggal maca Allah doang. Suaranya udah serak. Minum dulu dah. Minum dulu ya. Banyak banget minumannya. Sejam 3 jam Pak. Nih kalau Nabi minum baca bismillah. Dengerin tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi. Makanya kita umatnya harus nyontoh. Panas. Saya kalau ngaji di Tegal, Brebes, Masya Allah Pak, kopi, teh, susu, panas semua. Kata Nabi kalau minum harus 3 kali. Saya minum baru 1 kali. 2 kali lagi Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Pak Camat, punten. Pak Camat boleh minum boleh. Pak Camatnya masih muda ya Bu ya. Insya Allah, mudah-mudahan panjang umur Pak ya, pokoknya baik sama rakyat, insya Allah panjang umur ya Pak ya, jangan korupsi. Satu lagi, capek saya Bu ya. Apanya teh manis? Bukan. Alhamdulillah. Pakai pilek juga saya. Kebetulan di Indramayu musim panas. Biasanya sih musim salju. Cuma saljunya nggak turun-turun. Aduh, acur semua, panas. Sini juga sama musim panas Pak ya. Nah iya sama, masih Republik Indonesia kok. Mau hujan nggak Bu? Mau hujan? Betul. Cihideng apa? Girang. Belum pernah hujannya. Ini kalau bisa nanti dipimpin sama ustadznya sama kiai sini, istighosah Pak, minta ampun sama Allah. Ya, mungkin musabab Allah nggak turunkan hujan. Kenapa? Karena kita manusia dosanya banyak. Loh betul Pak. Siapa tahu nih kita di daerah kita nih banyak orang yang punya dosa banyak, belum bertobat kepada Allah. Pimpin coba sholat istighosah. Ya Pak ya. Pak, minta hujan. Tuh mau hujan nih, soundnya aja langsung kecil. Ini tukang sound, kecil nih suaranya nih. Sound. Tes, nah ya Bu ya.
Mana Pak Kiainya? Sini ada, ya. Pimpin istighosah ya Pak ya. Istighosah. Pak Camat ikut, Pak Camat. Ya. Biar nanti Allah tahu, wah Pak Camat hebat istighosah juga ini. Wah, insya Allah nanti turun yang namanya rahmat. Alhamdulillah. Nah, baik ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangga yuk kita sama-sama nanti insyaallah ya berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam biar nanti hidup kita tambah barokah. Amin. Ya, hidup kita tambah mulia, hidup kita insyaallah ya kan tambah mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk terakhir kita baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi bil Mustafa balligh واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير لحم يا ربي بالمصطفى كرمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته أهوال مكتحم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر كرمي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تفضلنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وفتنة وضير إنك ولي كل خير كل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعادة في رزق وتوبة قبل الموت والشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العقاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر الوجه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.